Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep irreversibilitas dan losses yang ada di dalam turbin gas, beserta konsep bagaimana cara meningkatkan performansi yang ada di dalam turbin gas. Oke, sekarang saya akan membahas tentang irreversibilitas dan losses yang ada di turbin ya, terutama di turbin gas. Nah, ternyata ada efek yang memang perlu kita pertimbangkan dalam mengoperasikan turbin gas ini, yaitu ada efek friksi atau efek gesekan ya, yang mungkin akan terjadi di dalam kompresor dan turbin. Nah, kalau kompresor dan turbin ini mengalami friksi, maka yang terjadi itu adalah fluida kerjanya, dalam hal ini tugas, itu akan mengalami penurunan entropi spesifik. Nah, taunya dari mana? Taunya itu adalah kalau kita tinjau dari grafik TS-nya seperti ini ya. Oke, ini kan harusnya kan ini dari state pertama ini lurus ke 2 gini ya, ke titik yang benar-benar lurus dengan 1 ini. Kemudian tapi karena adanya efek gesekan, maka akan melenceng dari normalnya atau dari idealnya sehingga mencapai di titik 2. Normalnya 2S tapi akan melenceng di titik kedua. Ini sehingga terjadi yang namanya peningkatan entropi, peningkatan nilai S. Karena entropi di titik 2S ini lebih kecil daripada entropi di titik 2, gitu ya. Oke, ini di daerah kompresor. Kemudian untuk yang di daerah turbin sama juga ya. Bahwasannya dia itu seharusnya outputan dari nomor 3 ini lurus di 4S. Tetapi karena kondisi aktualnya itu terdapat friksi atau gesekan, maka akan melenceng ke titik 4 ya, sehingga entropinya itu akan mengalami peningkatan. Kemudian selain efek gesekan yang perlu dipertimbangkan, ada juga efek yang lain, yaitu efek pressure drop atau menurunnya tekanan ya, yang disebabkan karena fluida kerja ini melewati yang namanya heat exchanger. Nah, di dalam heat exchanger itu kan akan terjadi peningkatan temperatur ya, atau perbedaan temperatur antara fluida panas dan fluida dingin, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan tekanan. Tetapi ternyata kalau di turbin gas ini dalam hal analisisnya itu memang untuk pressure drop sendiri itu efeknya kecil ya, sehingga bisa diabaikan. Jadi kita hanya melihat dari efek friksinya aja untuk analisis gas turbin. Oke, kemudian nah, dengan adanya irreversibilitas ini kira-kira apa sih dampaknya? Dampaknya itu adalah kerja yang dihasilkan oleh turbin itu pastinya akan menurun. Kemudian kerja yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor itu akan meningkat. Itu ya, sehingga dengan terjadinya penurunan hasil kerja yang diproduksi oleh turbin, kemudian peningkatan kerja yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor, maka akan menyebabkan penurunan total kerja yang diproduksi oleh pembangkit tersebut. Itu ya. Nah, kalau kita pengen memproduksi atau menghasilkan jumlah kerja yang optimal, ya memang kita perlu memiliki alat atau komponen turbin dan kompresor dengan efisiensi yang tinggi. Itu ya. Dan ternyata setelah dilakukan riset ya, ternyata memang efisiensi dari turbin dan kompresor itu bisa mencapai 80 sampai 90%. Itu ya. Untuk menghitung efek dari irreversibilitas di dalam gas turbin itu sendiri ya, kita perlu menggunakan rumus efisiensi isentropik untuk turbin dan juga kompresor, di mana turbin dan kompresor ini dianggap sebagai dua komponen yang mengalami dampak dari friksi atau gesekan yang paling besar ya.
Seperti itu. Nah, dengan mengetahui rumusan ini, maka kita bisa mengetahui juga properties atau nilai tiap-tiap kondisi ya, yang biasanya kita itu tidak bisa langsung mengetahui nilai tersebut dari tabel itu. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini itu adalah walaupun kita itu sangat melihat efek friksi ya yang terjadi di dalam turbin dan juga kompresor, karena efeknya itu istilahnya dominan seperti itu, tapi ternyata memang ada irreversibilitas yang paling besar ya yang terjadi di dalam sistem pembangkit listrik tenaga gas, yaitu yang berasal dari proses pembakaran itu ya, proses pembakaran yang terjadi di dalam combustion chamber atau di dalam ruang bakar. Nah, kenapa kok dia itu mengalami irreversibilitas yang paling besar? Karena terjadi reaksi pembakaran yang ada di dalam situ ya, sehingga dibutuhkan energi yang cukup besar untuk mendukung proses tersebut. Oleh karena itu irreversibilitasnya itu juga dianggap paling tinggi ya yang ada di dalam sistem pembangkit listrik tenaga gas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa dari pembangkit listrik tenaga gas. Yang pertama yaitu dengan menggunakan turbin gas regeneratif. Kalau kita amati bersama ya tentang siklus pembangkit listrik tenaga gas, kita lihat bahwasannya gas yang keluar dari turbin itu memiliki temperatur yang tinggi ya, dan bahkan lebih tinggi daripada temperatur ambien atau temperatur udara normalnya. Nah, sebenarnya temperatur gas yang tinggi ini memiliki potensi untuk digunakan ke proses yang lainnya, misalnya proses pemanasan seperti itu ya. Dan energi ini itu akan terbuang sia-sia jika gas yang keluar dari turbin ini langsung dibuang ke atmosfer. Seperti itu. Nah, cara yang digunakan untuk memanfaatkan potensi dari outputan turbin gas ini adalah dengan menggunakan alat penukar panas yang disebut juga dengan regenerator. Jadi dengan menggunakan regenerator ini, udara yang keluar dari kompresor itu akan dipanaskan sebelum dia itu masuk ke dalam kombuster atau ke dalam ruang bakar. Sehingga pada saat di dalam ruang bakar itu udara tersebut itu sudah mengalami peningkatan suhu ya, sehingga dia sudah sangat siap untuk dibakar. Oleh karena itu nanti efisiensi pembakarannya itu juga akan tinggi ya. Karena apa? Karena akan ada pengurangan dari bahan bakar yang digunakan di dalam kombuster. Karena dianggap udara yang masuk itu temperaturnya sudah cukup tinggi, kemudian kita percikan sedikit bahan bakar saja, dia akan mudah meledak. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dalam penggunaan konsep regenerasi ya di dalam siklus pembangkit listrik tenaga gas. Kita lihat di sini bahwasannya turbin ini menghasilkan gas buang yang memiliki temperatur yang cukup tinggi ya, sehingga gas yang dihasilkan itu bisa memberikan panas ke fluida kerja yang lain di dalam regenerator ini. Jadi di sini regenerator itu merupakan salah satu jenis dari heat exchanger atau alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan gas hasil dari ekspansi turbin ini ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat dia dibuang ke atmosfer itu gasnya sudah mengalami penurunan suhu ya. Nah, sementara untuk mengalami proses penurunan suhu, si gas tersebut itu harus memberikan kalor ke fluida yang lain, yaitu fluida udara yang telah dikompresi melalui kompresor ini ya. Nah, ini. Sehingga apa? Sehingga udara yang akan masuk ke dalam kombuster ini akan mengalami peningkatan suhu. Jadi pada saat udara itu sudah mengalami peningkatan suhu, kita tuh nggak perlu menggunakan bahan bakar yang cukup banyak untuk mendukung proses reaksi pembakaran itu ya. Nah, kalau kita gambarkan di grafik TS diagramnya, kita lihat di sini angka 2 ini adalah titik di mana udara
setelah mengalami ini ya, kompresi di dalam kompresor. Kemudian kalau tidak ada regenerator, maka si ruang bakar ini harus memanaskan udara dari titik 2 ke titik 3 gitu ya. Tapi dengan adanya regenerator, maka si kombustor itu hanya perlu memanaskan dari titik X ini sampai ke titik 3. Karena titik 2 ke titik X ini itu prosesnya sudah diambil alih oleh regenerator itu. Nah, untuk mengetahui berapa sih Q dot in-nya atau heat input yang ada di dalam reaksi pembakaran yang ada di kombustor itu setelah adanya regenerator ini, maka kita bisa gunakan rumus ini ya. Q dot in dibagi M dot itu sama dengan H3 dikurangi dengan Hx. Jadi kita lihat itu porsinya hanya ini saja yang akhirnya dibakar ya, H3 sampai Hx ini atau X sampai 3 ini. Berikutnya adalah efektivitas regenerator. Efektivitas regenerator itu adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur bagaimana sih rasio antara regenerator aktual dibandingkan dengan regenerator dengan kondisi yang ideal, itu ya. Jadi di sini itu kita lihat bagaimana perbedaan entalpi aktualnya ya, perbedaan entalpi aktual dibandingkan dengan perbedaan entalpi secara teoritis atau kondisi maksimumnya. Jadi di sini misalnya ada Hx min H2, itu berarti di sini ya, keluaran dari regenerator ini sebelum masuk ke dalam kombustor itu dikurangi dengan output dari kompresor. Itu adalah kondisi aktualnya. Kenapa kok dikatakan kondisi aktualnya itu? Karena kita lihat bagaimana sih fluida tersebut itu mengalami proses peningkatan suhu. Itu ya. Kemudian dibagi dengan optimalnya. Optimalnya itu adalah ya seberapa besar energi panas paling maksimal yang bisa disalurkan ke udara yang keluar dari kompresor. Sehingga kita lihat acuannya itu adalah perbedaan entalpi antara turbin gas titik 4 ini dikurangi dengan outputan dari kompresor itu. Nah, semakin heat transfernya itu atau proses perpindahan panasnya itu mendekati reversibility atau reversibilitas, atau maksudnya itu semakin kecil perbedaan temperatur yang terjadi antara fluida panas dan fluida dingin yang ada di dalam regenerator itu, maka nilai entalpi X ini akan sama dengan H4 ya. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya efisiensi regeneratornya itu adalah sebesar 100%. Dalam prakteknya, regenerator effectiveness ini atau efektivitas dari regenerator itu berada dalam range 60 sampai 80%. Sehingga temperatur dari gas yang keluar dari regenerator itu biasanya memiliki nilai yang lebih rendah daripada temperatur gas yang akan masuk ke dalam regenerator. Nah, untuk meningkatkan efektivitas dari range ini, maka kita bisa lakukan salah satu cara, yaitu dengan meningkatkan atau dengan memperluas area perpindahan panas ya. Sehingga apa? Sehingga efektivitas itu secara teori bisa kita dapatkan ya, bisa kita peroleh. Akan tetapi ternyata biaya yang diakibatkan dari proses perluasan area perpindahan panas ini itu menyebabkan menghilangkan keuntungan yang diakibatkan karena adanya penghematan bahan bakar gitu ya. Kemudian nah ini, selain itu dengan luasan perpindahan panas yang lebih besar, itu otomatis bisa juga menyebabkan peningkatan pressure drop itu ya, yang ada di dalam regenerator, sehingga pastinya juga akan mempengaruhi overall performance atau performansi secara keseluruhan itu. Sehingga dikatakan bahwasannya keputusan untuk menambah regenerator atau tidak itu biasanya ditentukan
dengan menggunakan acuan nilai ekonomi juga, seperti itu. Jadi perlu mempertimbangkan nilai ekonomis dari proses regenerasi itu juga. Ada 2 modifikasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kerja yang bisa dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik tenaga gas ya. Jadi modifikasi ini dilakukan bersamaan dengan konsep turbin gas regeneratif, yaitu dengan menggunakan konsep reheat dan intercooling itu. Nah, sehingga jika modifikasi ini dilakukan, itu bisa meningkatkan efisiensi thermal. Berikutnya yang pertama itu adalah turbin gas dengan reheat. Nah, untuk alasan metalurgi, itu maka suhu atau temperatur dari gas hasil pembakaran yang akan masuk ke dalam turbin itu harus dibatasi. Nah, suhu ini itu biasanya bisa dikontrol dengan cara apa? Dengan cara menyediakan udara yang berlebih ya pada saat proses pembakaran tersebut. Nah, sehingga akibatnya itu adalah gas yang keluar dari kombustor itu akan mengandung cukup udara ya, yang nantinya bisa digunakan untuk proses pembakaran yang lain itu. Nah, beberapa pembangkit listrik tenaga gas itu mengambil manfaat dari udara yang berlebihan ini ya, udara berlebih atau excess air dengan cara menggunakan turbin bertingkat atau multistage turbin ya, dengan memasangkan atau menginstal reheat combustor atau ruang bakar pemanasan ulang di antara stage-stage tersebut itu. Sehingga dengan menggunakan konfigurasi seperti itu, maka diharapkan kerja total yang bisa dihasilkan itu bisa meningkat. Nah, konsep dari reheat itu bisa dilihat di skema ini ya. Jadi untuk proses pembakaran ini, karena ada alasan metalurgi yang tadi saya jelaskan itu ya, sehingga perlu udara berlebih yang disuplai ke dalam kombustor atau ruang bakar ini. Kemudian pada saat masuk ke dalam turbin stage 1, karena dia masih mengandung udara yang berlebih, maka potensi tersebut itu bisa dimanfaatkan di dalam pemanasan ulang. Ini ya, reheat combustor atau combustor dengan pemanasan ulang. Itu. Nah, kalau kita lihat di TS diagramnya, kita bisa tinjau ya, dari titik 2 ke 3 ini kan mengalami proses pembakaran. Kemudian seharusnya kalau tidak ada proses reheat itu langsung turun ke 4 aksen ya, dari titik 3 langsung turun ke 4 aksen. Tapi dengan adanya proses pemanasan ulang, maka dari titik A ini bisa mengalami peningkatan temperatur ke titik B. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari luasan areanya ini ya, maka kerja yang dihasilkan oleh siklus reheat ini akan lebih besar daripada yang tanpa reheat. Karena apa? Karena ada penambahan luasan di sini ya. Tapi kalau kita tinjau dari efisiensinya itu tidak terlalu signifikan peningkatannya. Karena apa? Karena akan ada karena akan ada kalor tambahan yang dibutuhkan, sehingga bisa memperbesar komponen Q.in di dalam rasio efisiensi dari pembangkit ya, atau thermal efisiensi itu. Sehingga kalau penyebutnya semakin besar, maka otomatis efisiensi thermalnya itu juga dengan mengakomodir peningkatan net dayanya ya, maka tidak terlalu signifikan peningkatan dari efisiensi thermalnya itu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah temperatur luaran dari turbin itu akan tetap selalu lebih tinggi ya jika kita menggunakan konsep reheat daripada tanpa reheat itu ya. Oke, sehingga sebenarnya kalau kita gabungkan antara konsep reheat dan juga konsep regeneration itu tadi ya, itu bisa juga akan meningkatkan efisiensi thermal secara signifikan. Gitu. Berikutnya, konsep yang kedua itu adalah compression dengan intercooling. Nah, kerja dari
turbin gas itu sebenarnya bisa ditingkatkan lagi ya, jika dilakukan pengurangan kerja yang ada di dalam kompresor. Karena kan kalau kita lihat di rumus efisiensi itu, efisiensi sama dengan kerja turbin dikurangi dengan kerja kompresor. Nah, kalau kerja kompresornya ini bisa berkurang, maka kerja turbin ini, total kerja yang dihasilkan itu bisa akan mengalami peningkatan gitu ya. Oke, nah hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan compression bertingkat dengan konsep intercooling. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu seperti ini. Di sini ada grafik ya, grafik PV diagram. Kemudian di sini ada dua garis hijau ya. Untuk yang pertama ada 1 2 aksen. Titik 1 ke 2 aksen itu merupakan compression adiabatik. Itu tanpa adanya kalori yang keluar ya. Kemudian untuk 1 ke 2 itu adalah compression dengan pendinginan. Nah, kalau kita lihat bersama di sini bahwasannya compression dengan pendinginan itu otomatis T-nya ini lebih rendah daripada T yang hijau yang ini ya. Ini. Sehingga apa? Sehingga luasan area dari titik ini ya, kemudian 1 dan 2, berarti ini saya anggap ini A dan B ya, berarti A 1 2 B itu akan mengalami ini akan lebih kecil atau lebih sempit ya daripada yang A 1 2 aksen dan B itu. Sehingga semakin kecil areanya, maka kerja yang dihasilkan itu kerja yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor itu juga akan semakin kecil. Itu. Jadi bisa kita katakan bahwasannya konsep adiabatic compression itu akan menghasilkan kerja kompresor yang lebih besar daripada konsep yang menggunakan compression with cooling. Nah, untuk memahami dari konsep intercooling ini kita bisa lihat di skema ini ya. Bahwasannya di sini kita punya kompresor 2 tingkat, kemudian di antara tingkatan tersebut ada yang namanya intercooler. Nah, di dalam intercooler ini akan terjadi proses penurunan temperatur dari udara yang keluar dari kompresor. Kalau kita lihat kira-kira berapa ya usaha yang ada di dalam kompresor itu, atau usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor itu, maka kita bisa lihat dari grafik PV-nya ini. Kita lihat bahwasannya dengan menggunakan intercooler, sebelumnya kalian lihat dulu ya. Di sini ada dua area, satu area warna hijau, kemudian yang lainnya itu adalah area bergaris. Nah, dengan menggunakan konsep intercooling ini, kita lihat bahwasannya luasan dari area yang warna hijau ini lebih kecil ya daripada yang tanpa intercooling. Ini. Jadi kita lihat di sini untuk area AB1 CD2 ini lebih kecil ya daripada yang tanpa intercooler ya. Dari AB 1 2 aksen dan Nah, untuk besar pengurangan kinerja yang dilakukan itu bisa dilihat di arsirannya ini. Jadi ini adalah pengurangan kerja yang dilakukan oleh kompresor gitu ya. Nah, beberapa dari kompresor yang ukurannya besar itu memiliki beberapa beberapa level kompresi ya, dengan menggunakan konsep intercooling di antara stage-nya. Kemudian, untuk menentukan berapa banyak tingkatan yang kita butuhkan, itu perlu dilakukan proses optimasi itu. Nah, sebenarnya ada ada keuntungan dan ada kerugiannya juga kalau kita menggunakan intercooling ini. Yang pertama, kalau kita tinjau dari kelebihannya, kita lihat bahwasannya akan terjadi pengurangan kerja yang dibutuhkan oleh kompresor sehingga bisa meningkatkan total kerja yang dihasilkan oleh siklus tersebut itu ya. Karena W dot turbin dikurangi dengan W dot kompresor. Berarti total kerjanya itu akan meningkat gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi efisiensi termalnya, udara yang keluar dari kompresor itu kan lebih
rendah ya temperaturnya, sehingga si ruang bakar itu butuh kerja ekstra, butuh panas ekstra untuk meningkatkan temperatur tersebut, sehingga dia butuh panas tambahan ya, atau Q-dot-in yang lebih besar, sehingga efisiensi termalnya tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, tapi di sisi lain dengan temperatur yang lebih rendah itu bisa bisa diambil potensinya untuk mendinginkan udara yang keluar dari turbin dengan konsep regenerasi. Jadi dengan menggunakan kombinasi antara regenerasi dan intercooling, maka thermal efisiensi itu bisa mengalami peningkatan. Nah, berikutnya kombinasi antara reheat, intercooling dan juga regenerator ya. Nah, ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan konsep reheat dan intercooling ini. Yang pertama itu adalah otomatis total kerja yang dihasilkan itu akan meningkat, dan yang kedua itu akan ada potensi regenerasi yang bisa didapatkan ya. Nah, kalau misalnya konsep reheat dan intercooling ini dikombinasikan juga dengan regenerasi, maka akan terjadi perbaikan performansi yang menurut saya cukup optimal ya dalam siklus pembangkit listrik tenaga gas ini. Itu. Nah, jadi di sini ada skema yang mengkombinasikan antara reheat, intercooling dan juga regenerator. Ini. Jadi di sini kompresornya itu mengalami penurunan suhu, kemudian masuk ke dalam kompresor. Kedua ya, penurunan suhu menyebabkan pengurangan daya yang ada di dalam kompresor. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi di combustor sini agar dia itu tidak terlalu banyak menyediakan panas karena udara yang keluar dari kompresor ini cukup rendah, maka butuh dipasang yang namanya regenerator. Sehingga pada saat masuk ke dalam combustor ini udaranya sudah mengalami peningkatan temperatur sehingga siap dibakar. Kemudian karena di sini juga menggunakan udara tambahan, maka akan ada udara berlebih yang masuk ke dalam turbin 1 yang nantinya bisa dipanaskan kembali di combustor 2. Seperti itu. Nah, kemudian outputan dari turbin ini karena temperaturnya itu sangat tinggi ya, dan kita tuh nggak boleh membuang gas dengan temperatur yang sangat tinggi di atmosfer, maka kita perlu memanfaatkan panas buangan ini ke dalam regenerator. Seperti itu. Berikut adalah latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Jadi di latihan soal ini ada gas turbin yang menggunakan regenerator, kemudian ada intercooling dan juga reheat. Nah, itu kalian tentukan efisiensi thermal, back work ratio, dan total daya yang dihasilkan dari proses ini. Oke, saya rasa sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.